Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Susilawati, NPM 2020-21-500-431. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Sri Mulyani selaku Ibu dosen mata kuliah Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai, yaitu kelas X2C. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mata kuliah Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. Dan untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang beranggota 1. Afiani, yang kedua Angga Trisakti, yang ketiga Nurma Damayanti, yang keempat Usep WS, yang kelima Yunis Silawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Wawan Setiawan, NPM 202021500577. Saya akan melanjutkan rekan saya Yuni Susilawati, yaitu tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan dibagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Pengertian ejaan secara khusus adalah pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun dengan kata. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ejaan Van op Huyshen. Yang kedua, ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan. Yang keempat, ejaan Melindo. Yang kelima, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keenam, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau VUEBI. Ejaan Van op Huyshen. Charles Adriaan Van op Huyshen adalah seorang Belanda yang gemar mempelajari bahasa di berbagai suku di Hindia Belanda. Pada tahun 1900, Van op Huyshen mendapat perintah untuk merancangkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin guna pengajaran. Van op Huyshen bersama dengan Engku Nawawi yang bergelar Sowetan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru untuk mengganti ejaan bahasa Melayu di tahun 1896, dikenal dengan nama ejaan, dan Van op Huyshen resmi diakui oleh pemerintah dengan kolonia pada tahun 1901. Berikut beberapa hal yang menonjol dalam ejaan Van op Huyshen. Yang pertama, huruf Y ditulis dengan J. Misalnya, sayang ditulis menjadi tulisan sajang. Yang kedua, yaitu tulisan yakin ditulis menjadi jakin. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu saya ditulis menjadi tulisan saja. Yang kedua, yaitu huruf U ditulis dengan OE. Misalnya, umum ditulis oemoem. Dan yang contoh kedua, sempurna ditulis sempoerna. Yang ketiga, huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma atas. Misalnya, rakyat ditulisnya menjadi ra, koma di atas yat, jadi rakyat. Yang kedua yaitu bapak ditulis menjadi bapak, koma di atas. Yang untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Afiani, NPM 2020-21-500-478. Itu mengenai ejaan Republik. Untuk menyempurnakan dan juga menyederhanakan ejaan yang sebelumnya, Profesor Insinyur R.M. Suwandi yang merupakan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1955 pada Kabinet Burhanuddin Harahap menyusun ejaan baru yang bernama Ejaan Republik. Pada tahun 1947, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 246/BHG-A. Pada
tanggal 19 Maret 1947. Beberapa perubahan yang terjadi dalam ejaan Republik yaitu gabungan huruf OE diganti dengan huruf U. Misalnya dalam penulisan OEM menjadi umum. Penulisan sempoerna menjadi sempurna. Penulisan pendoek menjadi penduduk. 2. Bunyi hamzah diganti menjadi huruf K. Misalnya rakyat menjadi rakyat. Bapak menjadi bapak. Rusak menjadi rusak. 3. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2. Misalnya rata-rata ditulis dengan rata 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Damayanti, NPM 202021500580. Kata Melindo merupakan akronim Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia, Selamat Muljana, dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia pada tahun 1959. Kerjasama ini berhasil merumuskan ejaan Melindo. Awalnya ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun karena ada pergolakan politik antara kedua negara tersebut, ejaan ini pun gagal diresmikan. Ejaan Melindo tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Hal yang berbeda dari ejaan Melindo adalah sebagai berikut. Gabungan konsonan TJ diganti dengan C. Misalnya cinta ditulis cinta, pancing ditulis pancing, cangkir ditulis cangkir, dan lain sebagainya. Gabungan konsonan NJ diganti menjadi NY. Misalnya nyamuk ditulis nyamuk, penjakit ditulis penyakit, penjawa ditulis nyawa, dan lain sebagainya. Gabungan konsonan SJ menjadi SY. Misalnya syahdu menjadi syahdu, syair menjadi syair, musyawarah menjadi musyawarah. Gabungan konsonan CH diganti menjadi KH. Misalnya khawatir menjadi khawatir, khayal menjadi khayal, mutakhir menjadi mutakhir. Ejaan yang disempurnakan EYD. Ejaan yang disempurnakan EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan ini diresmikan atas dasar Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas, dan penggunaannya diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Agustus 1975 0196/U/1975. Yang disempurnakan ini merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang telah disusun sebelumnya. Perubahan DJ, TJ, NJ, CH menjadi J, C, NY, dan KH. Misalnya dijelas menjadi jelas, cinta menjadi cinta, nyamuk menjadi nyamuk, dan akhir menjadi akhir. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya fakir, fakultas, fiksi, versi, vertikal, virus, vitamin, zat, lazim, zebra, dan lain sebagainya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Misalnya kuadrat, kuartet, masker, xenon, xerox, stereografi, dan lain sebagainya. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan yang merupakan kata depan. Misalnya contoh di sebagai awalan dikasih dicintai, dibaca, dimakan. Contoh di sebagai kata depan di pematang siantar, di bawah, di kanan, di langit, di laut, dan lain sebagainya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai bentuk perulangan. Misalnya bunga-bunga, ayam-ayam, anak-anak, ibu-ibu, dan lain sebagainya.
Untuk materi yang selanjutnya mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB ditetapkan pada tanggal 26 November 2015. Ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang saat itu menjabat yang bernama Anies Baswedan. Resmi ditetapkan pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada nomor 50 tahun 2015 tanggal 26 November 2016. Penetapan tersebut memberikan arti bahwa ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal dengan EYD sudah tidak berlaku lagi untuk dijadikan sebagai pedoman penulisan yang digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, di slide ini pun ada gambar dari salah satu contoh buku, yaitu ada dari EYD berubah dengan PUEB. Seperti itu. Perubahan ejaan ini bukan berarti mengubah secara keseluruhan isi dari EYD. Adapun perbedaan yang mendasar dari ejaan yang disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong ei di EYD hanya ada 3 diftong, ai, au, dan au. Contohnya, survei diubah menjadi survei. 2. Penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang dan tidak termasuk dengan nama julukan. Sedangkan pada PUEBI, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang dan juga nama julukan. Contohnya Amir Hamzah dan Sang Penakluk. 3. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan dan menegaskan atau mengkhususkan huruf. Bagian kata, kata atau kelompok kata. Untuk keperluan ini digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan pada PUBI, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. 4. Penggunaan bilangan pada PUBI, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan juga membaca serta mengikuti materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.